Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan tutorial kami, yaitu membuat alinyemen vertikal dan koridor jalan raya. Langkah yang pertama yaitu kita membuka Civil 3D 2018 yang metrik terlebih dahulu. Kemudian setelah jendela Civil 3D terbuka, kita open filenya, open file di desktop, lalu open. Nah, seperti ini tampak dari koridor jalan raya. Nah, ini tampak dari koridor jalan raya yang kita akan buat. Langkah yang pertama yaitu kita klik profile, lalu kita create profile by layout. Kemudian klik pada potongan memanjang kita. Lalu kita akan menamai name-nya yaitu alinyemen vertikal. Lalu untuk profil stylenya kita menggunakan EWBN Design Profile. Kemudian untuk profil label setnya kita menggunakan EWBN Complete Label Style. Langkah selanjutnya yaitu untuk desain kriterianya, yaitu untuk use kriteria base design, yaitu kita centang. Lalu kita oke. Nah, akan muncul profil layout tool. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengatur curve-nya terlebih dahulu, yaitu klik pada curve setting. Lalu untuk raise curve-nya yaitu cembungnya kita buat 300. Kemudian untuk seg-nya kita menggunakan 100 meter. Lalu kita oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar, yaitu dengan menggunakan draw tangan with curve, yaitu kita akan menggambar galian atau timbunan pada jalan kita. Misalnya ini kita buat galian dulu, lalu kita buat timbunan, lalu kita buat lagi, kemudian kita enter. Nah, ini akan terlihat PVI-nya. Langkah selanjutnya yaitu jika kita akan mengecek bagaimana cara pada PVI tersebut itu ada tanda yaitu kita klik tools ini, profile grid view. Nah, ini untuk mengecek bagaimana PVI-nya. Nah, ini termasuk sudah aman. Langkah selanjutnya yaitu untuk super elevasinya tidak boleh, LC tidak boleh di antara PVI. Jika LC berada di antara PVI, untuk PVI-nya bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri.
Selanjutnya kita akan membuat koridor terlebih dahulu. Bisa menggunakan tool space atau tool palette atau Ctrl 3. Langkahnya yaitu kita Ctrl 3. Nah, itu akan muncul beberapa tools. Yang pertama yaitu kita akan membuat assembly, yaitu klik pada tools bagian bawah sendiri, yaitu kita klik assembly matrix. Kemudian kita akan menggunakan design divide highway atau tol jalan raya. Kemudian kita tempatkan pada bagian yang kosong, misalnya di sini. Nah, ini sudah termasuk rencana tol kita. Tapi kita akan membuat caranya bagaimana kita bisa membuat divide highway seperti ini. Langkahnya yaitu yang pertama kita akan membuat tolnya, yaitu pilih tools corridor, lalu create assembly. Kemudian kita untuk kode set stylenya yaitu kita menggunakan EWBN kode set style, lalu kita name-nya yaitu menggunakan assembly 1. Terus untuk selanjutnya kita akan men-setting kode set style, lalu kita klik pada link plus linknya ini, lalu kita untuk bagian top yaitu pilih EWBN Grid V2, lalu kita OK, lalu kita apply OK. Nah, ini akan muncul assembly. Ini assembly-nya yaitu terlihat kecil sekali, makanya kita harus mengasih tanda yaitu berupa lingkaran ataupun segi 3 ataupun segi 4, yaitu dengan cara enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat lane, yaitu dengan cara Ctrl 3, lalu kita pilih lane, kemudian kita pilih lane super elevation AOR, lalu kita klik pada lingkaran merah yang ada di tengah. Nah, seperti ini akan muncul lane-nya. Kemudian kita harus men-setting bagaimana lane-nya untuk ketebalannya, yaitu blok pada lane, kemudian klik kanan, lalu sub assembly properties, kemudian pilih parameter, kemudian pilih untuk width-nya, yaitu kita merencanakan 4 untuk lebarnya. Kemudian untuk pave1 depth-nya kita menggunakan 0,05. Kemudian untuk pave depth 2-nya kita merencanakan menggunakan 0,1. Kemudian sub base depth-nya kita menggunakan 0,3. Kemudian untuk lane super elevation-nya kita menggunakan left lane outside. Kemudian kita OK. Lalu
langkah selanjutnya yaitu untuk base depth-nya kita menggunakan 0,2. Kemudian untuk sub base depth-nya kita menggunakan 0,3, lalu kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita akan membuat solder dengan cara pilih pada tool palette kita yaitu solder, lalu kita pilih yang solder extend all, lalu klik lingkaran merah paling atas yaitu sini. Nah, akan muncul bahu jalan. Nah, kita harus mengatur agar antara lane dan bahu jalan kita mempunyai ketebalan yang sama, yaitu dengan cara blok pada bahu jalannya, kemudian klik kanan, kemudian sub assembly properties, kemudian klik pada parameter, lalu untuk solder width-nya kita atur menggunakan 1,5. Selanjutnya yaitu untuk pave depth-nya, pave depth 1 dan 2 kita menggunakan 0 semua ya. Lalu untuk base depth-nya kita juga 0. Lalu untuk sub base depth-nya kita menggunakan 0,5. Lalu kita apply, lalu OK. Nah, antara lane dan bahu jalan kita mempunyai ketebalan yang sama. Untuk langkah selanjutnya kita akan pilih menu selanjutnya yaitu kondisional. Lalu pilih cut or fill yaitu timbunan atau galian. Kita klik pada kondisional cut or fill. Lalu kita setting terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita setting pada layout width-nya, kita menggunakan 2 meter saja. Kemudian klik pada lingkaran yang ada di ujung solder kita. Nah, ini sebagai cut. Kemudian kita harus men-setting lagi yaitu pada types yaitu fill, lalu klik pada ujung bagian bahu jalannya. Nah, ini akan muncul cut or fill. Selanjutnya kita akan menambahkan saluran pada bahu jalan kita, yaitu terserah kalian mau pakai saluran apa tidak. Misalnya kita akan merencanakannya pakai saluran. Caranya yaitu klik pada tool space-nya, Ctrl 3. Nah, ini ada banyak tools di sini. Lalu kita pilih trench pipe. Kemudian kita pilih yang sheet gauge. Lalu kita letakkan pada garis cut-nya. Nah, seperti ini. Ini merupakan saluran kita. Kita akan menghapus dulu untuk memirrorkan semua ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memirrorkan bagian-bagian ini semua dengan cara
ngeblok ini semua menjadi satu. Lalu klik kanan mirror. Lalu tepatkan pada garis merah yang ada di tengah. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting lane-nya kita yang bagian kanan, yaitu dengan cara mengeblok lane-nya, lalu klik kanan sub assembly properties, kemudian klik pada parameter, lalu untuk use super elevation-nya kita ganti dengan menggunakan right lane outside, lalu kita OK, lalu kita apply dan OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat koridor jalan raya dengan cara klik koridor, lalu kita create koridor, kemudian kita akan milih assembly-nya yaitu assembly 3, targetnya yaitu 1, section-nya 2 ya. Untuk alignment-nya yaitu menggunakan alignment horizontal, dan profilnya kita menggunakan profil alignment vertikal. Lalu kita OK. Lalu muncul tab seperti ini, yaitu kita menggunakan assembly 3, lalu kita OK, apply dan rebuild the corridor. Tunggu beberapa menit kemudian. Nah, akan muncul seperti ini koridor-koridornya. Kemudian kita jika ingin melihat bagaimana bentuk dari 3D-nya, yaitu blok pada koridor tersebut, lalu kita klik kanan object viewers. Nah, ini akan terlihat bagaimana, apakah itu galian atau timbunan. Nah, pokoknya seperti inilah. Kemudian kita X saja, terus saja. Selanjutnya, jika kita ingin men-setting pada koridornya, yaitu kita blok pada koridor, lalu klik kanan, yaitu kita pilih koridor properties, lalu kita pilih untuk kodenya yaitu EWBN no show. Kemudian untuk feature lainnya, jika kita menginginkan memakai perkerasan, kita centang semuanya bagian ini. Jika tidak menginginkan tidak memakai perkerasan, kita tidak usah mencentang semuanya. Kemudian kita akan men-setting bagian surface-nya, yaitu dengan cara klik pada bagian kiri kita, lalu kita akan mengganti namanya di sini dengan nama datum. Lalu selanjutnya kita pilih pada spesifik kode, yaitu kita pilih datum, lalu kita add. Kemudian jangan lupa kita harus mencentang pada bagian add as brick-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting pada bagian boundaries, yaitu kita klik pada datum, lalu klik kanan add automatically, lalu
kita pilih dialect. Selanjutnya kita akan apply dan oke. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting pada koridor, yaitu dengan cara klik pada koridor, lalu kita pilih klik kanan, lalu kita pilih surface properties koridor. Kita pilih no display, lalu apply dan oke. Nah, ini akan muncul beberapa yang manakah yang termasuk timbunan, mana yang termasuk galian. Nah, untuk merah ini termasuk galian, yang hijau termasuk timbunan. Nah, langkah selanjutnya yaitu jika kita ingin membuat prosesan pada STA berapa, caranya yaitu langkah selanjutnya yaitu kita pilih section, kemudian kita pilih create sample line, kemudian kita enter. Nah, akan muncul sample line tool. Selanjutnya kita pilih pada bagian tools ini, lalu kita pilih by ring of station. Kita setting yaitu bagian pada lebar left-nya yaitu menggunakan 25, dan untuk lebar right-nya kita menggunakan 25 meter. Lalu kita oke. Dan jangan sampai kursor kita berada di luar garis kontur kita, lalu kita enter. Nah, ini akan muncul beberapa koridor-koridor kita. Lalu jika kita akan men-setting kotak bagian ini, yaitu dengan cara klik pada bagian kotak, lalu klik kanan, edit plot style, lalu kita plot rules-nya kita menggunakan by row, lalu kita apply dan oke.